wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Pak Ibnu, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya ya Pak. Di sela-sela kerja kita nih, kebetulan saya ada tugas dari CGP itu untuk mendata aset sekolah. Nah, dalam hal ini kan Pak Ibnu sebagai Wakasarana di SMKN 1 Kota Bekasi. Dan sejauh ini saya ingin tahu lebih banyak kira-kira aset kita di SMK 1 Kota Bekasi itu apa aja ya Pak? Banyak sekali Bu. Di sekolah itu yang pertama adalah yaitu di depan sekali itu adalah aula, di mana aula itu bisa kita gunakan untuk proses KBM kalau di ruangan tidak memungkinkan, tapi intinya adalah untuk proses kegiatan rapat-rapat baik internal maupun eksternal dari luar Bekasi, MGMP, dari KCD 3, bahkan dari pemerintah Kota Bekasi juga ada, dari kementerian ya, seperti roadshow ya, seperti seminar-seminar, bahkan ada dari provinsi tentang kewirausahaan itu kita lakukan di aula, karena aula ini cukup besar sekali, muat sekitar 400 orang 400 orang dan difasilitasi dengan AC, terus kipas dan penerangan yang cukup lumayan. Oke, siap. Berarti yang pertama sekali di lokasi depan itu aula ya Pak, dan Ya. kapasitasnya itu 400 orang. Lebih kurang 400 orang. Lebih kurang 400 orang, dan itu kita gunakan untuk KBM juga kadang-kadang, Ya. kemudian pertemuan, kemudian seminar, workshop dan sebagainya. Nah, selain aula Pak Ibnu, ini kira-kira kita aset yang kedua apa Pak? Aset yang kedua ada ruangan, kalau tadi aula ada ruangan rapat, tapi rapat ini kecil, lebih kurang muat sekitar 30 orang, 30 orang, yaitu posisinya ada di samping ruang kesiswaan. Ini untuk bisa juga untuk intern dari sekolah, bahkan di luar juga ada tamu-tamu khusus, ada MOU dengan perusahaan atau MOU dengan sekolah yang lingkupnya tadi kecil gitu ya. Nah, fasilitasnya juga sama, yaitu ada AC-nya, bahkan ada TV-nya ya, komplit, bisa nyaman lah kalau kita lakukan sebuah pertemuan di ruangan rapat ini. Tadi Pak Ibnu kita sudah menambahkan aset aula sama ruang rapat yang kapasitasnya itu 30 orang ya. Nah, kira-kira Pak, selain ruang rapat tadi ada lagi? Ada lagi yaitu ruangan belajar KBM, ya, sekitar 30 ruangan KBM, dimana ruang KBM ini cukup baik, yaitu hampir di setiap jurusan ada ruang KBM-nya, sudah memenuhi standar, yaitu ada yang ber-AC, ada yang pakai kipas, itu udah standar untuk KBM, untuk nyaman lah untuk kita lakukan, termasuk daripada kursi dan mejanya udah bisa kita lakukan untuk proses belajar mengajar. Itu yang ketiga, yaitu ruangan KBM. Kemudian yang untuk KBM ini ada tadi 30 ruangan untuk KBM ya Pak ya. Iya. Yang keempat kira-kira Pak aset kita? Yang keempat selain ruangan KBM itu kan teori, yang keempatnya adalah ruangan praktek atau dikenal dengan RPS, ruangan praktek siswa. Di setiap program keahlian, yaitu kita punya 8 program keahlian, itu mempunyai lab dan bengkel. Kalau di teknologi disebutnya adalah bengkel, kalau di IT itu biasanya disebutnya dengan lab. Jadi rata-rata dari 8 kompetensi keahlian itu per kompetensinya yaitu mempunyai 2 lab atau 2 bengkel rata-rata. Nah, itu bisa kita gunakan. Lab dan bengkel ini juga sama, sudah oke benar, udah bagus benar, jadi untuk menunjang daripada proses KBM dalam praktek. Oke, jadi anak
anak-anak itu ada 8 jurusan, kemudian labnya itu per jurusan ada 2 ya Pak. Rata-rata 2. Oke. Kemudian aset kita yang kelima Pak. Yang kelima itu selain tadi lab ada ruangan perpustakaan. Nah, di mana ruang pustaka ini cukup kita ambil agak besar ruangannya, jadi ada 2 sisi, ada ruangan pembacaan secara umum gitu kan, di ruangan perpustakaan itu ada lagi ruangan khususnya, jadi khususnya untuk diskusi, untuk macam-macam di ruang tadi bagi 2, ada yang memang untuk membaca dan menulis, kalau untuk diskusi di ruangan perpustakaan. Di perpustakaan itu berarti ditata dengan rapi, ada satu space untuk kita diskusi anak-anak, ada space untuk taman bacaan dia untuk membaca. Oke. Dengan buku yang luar biasa. Oke, berarti bukunya lengkap ya Pak ya? Lengkap. Alhamdulillah. Oke, yang keenam Pak, aset kita. Yang keenam yaitu ada ruangan ekskul, ruangan OSIS dan ruangan ekskul. Nah, ekskul kita di sini ada sekitar 19 macam ekskul, maka kita buatkan lokasi khusus untuk ruangan ekskul ini. Nah, di mana setiap ruangan itu ya ditempatin dengan ekskul tertentu, misalnya paskibra, ruangan OSIS-nya, ruangan pramuka, termasuk juga UKS. Ya, oke. UKS walaupun dia tersendiri, tapi UKS ini cukup menunjang sekali dalam proses KBM. Bila ada anak yang sakit, kita tanganin dulu di P3K-nya di awalnya, yaitu masuk ke ruangan UKS. Kalau memang ruang UKS tidak memadai, tidak siap, mungkin baru kita rujuk ke rumah sakit yang terdekat. Nah, misalnya dalam waktu upacara, biasanya anak-anak itu ya belum sarapan, maka akan terjadi sedikit pusing dan pingsan, maka kita tampung di UKS, kita proses UKS dalam waktu yang cukup singkat sekali, yang alhamdulillah cepat sembuh. Tapi kalau memang ada yang punya penyakit bawaan, ya mungkin kita bawa ke rumah sakit atau klinik yang terdekat. Nah, Pak, yang untuk UKS tadi saya tertarik nih, kira-kira yang UKS ini ada panitia khusus atau bagaimana Pak? Nah, di UKS ini ada kayak sejenis organisasi dipimpin oleh siswa sendiri, dan ada nanti dari kesiswaan juga ada yang tentang yang menjadi tanggung jawab tentang UKS ini. Biasanya di pembina OSIS-nya, yang menangani keseluruhan salah satunya UKS, dan dibantu sama siswa-siswi bergiliran untuk menangani siswa-siswa yang dalam kondisi kurang sehat. Oke. Udah 6 nih Pak. Yang ke-7 apa masih ada aset Ada kita, Pak? yang ada di yang ke-7 ada taman bacaan. Oke, Taman bacaan ini ada di kerjasama dengan Sarana, yaitu di taman-taman otomatis dari lingkungan hidupnya yang kita kembangkan dengan proses belajar mengajar atau membaca lewat perpustakaan, kita taruh di taman-taman tertentu. Oke. Biasanya ini Pak, ini di pojok-pojok atau bagaimana? Jadi Ya, ada yang strategisnya. Strategisnya ada yang di pojok, ada yang di tengah, tergantung dari kenyamanan yang kita buat dengan spek kenyamanan daripada siswa untuk membaca, untuk berdiskusi. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah. Oke, siap. Kemudian yang berikutnya Pak, yang ke-8 aset kita. Yang ke-8 aset kita yaitu ada bank mini. Oke, Bank mini ini yaitu dari jurusan atau kompetensi kalian akuntansi. Oke. Jadi untuk menerapkan proses belajar mengajarnya baik teori maupun praktek, kita aplikasikan ke nyata, yaitu dalam bentuk bank mini. Nah, di mana bank mini ini dimulai dari siswa-siswa yang menabung di bank mini itu sendiri. Kalau guru gimana Pak? Boleh nggak ini mau masuk nabung di bank mini? Oh, boleh. Boleh. Guru, tapi prioritaskan kepada siswa untuk meringankan dia dalam proses ada kegiatan-kegiatan, dan
intinya membantu dia dalam proses belajar dan praktek yang nyatanya, misalnya menggunakan bank ini bekerja sama dengan suatu bank yang lain. Nah, jadi namanya kerjasama, otomatis sudah mendekati dengan bank yang sebenarnya. Nanti kedepannya otomatis kalau apabila diterima ada lowong kerja di bank itu udah bisa. Oke, yang selanjutnya yaitu ada panggung kreasi anak-anak siswa yang dinaungi oleh OSIS dengan melalui kegiatan ekskul. Karena di sekolah ini ada ekskul seni, maka panggung itu bisa kita gunakan untuk seni-seni, baik itu seni musik, seni lukis, dan seni tari, itu yang bisa kita peragakan. Alhamdulillah kemarin dari seni musik kita bisa mengikuti LKS tingkat provinsi, lumayan dapat juara 2 kalau nggak salah gitu. Nah, ini kita kembangkan lagi seperti itu dengan teater itulah gunanya daripada panggung kesenian tadi. Coba mudah-mudahan nanti kedepannya dari panggung ini anak-anak bisa berkreasi, walaupun setiap hari Senin setelah upacara bibit-bibit yang dari siswa-siswi ini kita tampilkan setelah upacara biasanya. Nanti ketahuan dari ekskul mana, makanya kita buatkanlah panggung keseniannya untuk dia lebih berkreasi lagi. Untuk tahapan panggung ini, kreasi ini Pak udah dalam proses bangunan atau sudah jadi nih Pak? Alhamdulillah sekarang sudah jadi. Oh, sudah jadi ya. Tinggal kita desain sedikit, mungkin nanti melalui anak DKV atau MM untuk mendekornya seperti apa nanti panggung itu supaya lebih kreasi lagi, karena dari MM atau DKV kan ada kompetensi yang mendukung untuk kreasi seninya, minimal menatah dari panggung itu sendiri. Nah, termasuk nanti dari lingkungan hidupnya juga kita buat taman-taman yang indah nanti. Jadi panggung ini intinya adalah mengembangkan bakat siswa. Ya, betul. Siswa. Jadi yang setiap hari tadi hari Senin, kemudian kita mengarahkan di satu panggung tertentu di ruang di belakang TKP. Nah, ya. Kemudian aset yang berikutnya Pak yang kita miliki. Aset yang terakhir ini adalah kita punya BLUD atau Blood Mart, di mana Blood Mart ini ya, seperti toko-toko swalayan di luar, karena bukan Blood Mart, karena SMK 1 adalah salah satu dari Jawa Barat, ya dari 35 sekolah Jawa Barat yang mendapatkan BLUD, alhamdulillah. Di mana Blood Mart ini salah satu usahanya. Kalau di kompetensi 8 kompetensi itu bisa kita sebut dengan UP, unit produksinya, ya, dalam rangka mengembangkan kegiatan BLUD sendiri. Nah, Blood Mart ini isinya ya bermacam-macam, ada makanan, minuman, bahkan ada administrasi pembelajaran, misal buku, pulpen, bahkan ada baju-baju. Nah, ini dari dalam sendiri, dan ada juga yang dari luar, misalnya ada promosi tentang minuman, misalnya Coca-Cola misalnya gitu kan, dan lain-lain, es krim misalnya. Nah, itu masuk karena di BLUD kita sudah mempunyai hak untuk proses penjualan dan pembelian. Beda dengan waktu kita sebelumnya mendapatkan teaching factory, sekolah kita juga menggunakan teaching factory dengan UP tersendiri, tetapi UP sendiri kita belum bisa menjual dan membeli atau menjual ke luar. Alhamdulillah dengan melalui BLUD ini dasar hukum penjualan dan perdagangan itu sudah diakui oleh Provinsi Jawa Barat. Nah Pak, yang tadi saya tertarik nih yang swalayannya. Swalayannya ini kan guru-guru itu juga kan istilahnya belanja nih, kira-kira untuk bahan-bahan sembako itu selain tadi ATK untuk siswa, untuk sembako Pak, kira-kira kita menyediakan Pak? Ya.
Selain dari dalam, misalnya kita untuk kegiatan-kegiatan misalnya di kebersihan, itu yang kita gunakan untuk kebersihan itu kita melalui BLUD. Jadi dari BLUD nanti kita beli, dari sekolah membeli BLUD, sejenis misalnya cairan pel gitu kan, sapu dan segala macam, itu yang menyediakan BLUD. Apalagi yang tadi yaitu untuk guru-guru sembakonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melihat aset-aset yang ada di SMK 1. Yang pertama itu kita akan masuk ke ruang TKR. Nah, di TKR ini Bapak Ibu, di sini anak-anak tempat prakteknya kita. Kemudian untuk perangkat alat-alatnya seperti ini, dan ini ada bantuan juga dari Jerman untuk mobil siswa untuk dipraktek. Dan ini juga ada dari Auto 2000 Peduli Pendidikan. Oke. Kemudian untuk labnya itu untuk TKR wilayahnya seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ini ada juga ruangan untuk Bluemart. Bluemartnya itu ada di ruang seperti ini. Ini ada ruang kelas. Ruang kelas kebetulan lagi kosong, baru sedikit siswanya. Kemudian ini ada Bluemart. Ini ada ruang swalayan kita. Ini dengan Bu Anis lagi belanja. Kemudian fasilitasnya itu ada ATK, beberapa siswa, baju-baju, kemudian ada kaos olahraga juga, kaos olahraga, buku-buku, baju bengkel. Kemudian ini tadi yang sembako yang dikasih tahu Pak Ibnu untuk guru-guru, aqua juga. Kemudian ada snack-snack buat jajanan siswa, dan ada Coca-Cola juga. Ini petugas kita di Bluemart, ada Bu. Ya, kemudian ada siswa juga. Oke, ini yang akan menangani di Bluemart kita. Dan ini para siswa yang belanja di Bluemart. Oke. Ini yang ada gambaran bagaimana sebuah tes itu. Jadi tolong kalian betul-betul mempelajari dan menguji coba dari sebuah tes ini. Mudah-mudahan dengan kalian sering melakukan tes, mempelajari tes ini, sehingga nantinya memudahkan kalian untuk masuk kerja. Kemudian bagi kalian yang ingin keluar negeri juga silakan. Yang untuk ke Jepang, ke Korea. Dengan akhirnya itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kali ini akan menjelaskan mengenai teori. Ini kegiatan anak-anak lagi pada nungguin PTS. Ini lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Mau pulang. Udah selesai PTS belum? Udah. Gimana? Gampang nggak ujiannya? Oh, 50-50. Matematikanya Oh, mantap. Oke, siap ya. Makasih ya. Ini ruangan kita yang tampak dari depan. Kemudian ini yang teknik otomotif. Ini beberapa tempat parkiran mobil ruang guru untuk guru. Kemudian ada pepohonan juga. Kemudian ada juga taman bacaan. Nah, yang di Blue Mart tadi ada namanya itu Bank Mini. Di Bank Mini ini jurusan akuntansi akan membuat database akunting tentang jurusannya. Tuh. Oke, assalamualaikum. Iya Ibu, ada apa nih Pak? Gimana Pak kabarnya? Baik, video-video kenapa nih? Saya izin untuk lagi ngapain Pak? Lagi ngerjain biasa kerjaan pribadi. Oh, kerjaan pribadi. Ini yang Bank Mininya di mana? Videoin ke Bu Nenek. Oke, siap. Ini ruang akuntansi. ini teman-teman kita lagi pada ruangan akuntansi, Bapak Ibu. Kemudian ada tempat sholat juga, lagi sholat duha. Jadi guru-guru SMK 1 rajin-rajin di sini. Dan ini lagi kaproknya akuntansi, Bu Surahmi. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh. Terkait dengan Bank Mini, Ibu gimana? Coba boleh bercerita sedikit? Oh iya, Bank Mini itu adalah tempat di mana anak-anak mengaplikasikan pembukuan perbankan. Oke. Ya, jadi anak-anak biar terbiasa menabung sekaligus mengaplikasikan ilmunya dalam pembukuannya. Oke. Langsung. Siap. Ya. Jadi Bank Mini bekerja sama dengan mana Bu? Kita bekerja sama dengan BJB Syariah Oke, BJB. Selain itu? sama muamalat untuk Oh, Bank Mula. perbankannya. Oke, berarti ada dua ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Rami. Kembali. Selamat mengerjakan tugas lagi. Iya. Assalamualaikum. Nah, yang berikutnya itu adalah kita masuk ke ruang guru. Ruang guru kita itu ada di sini. Nih, ruang guru. Ini ada beberapa guru yang sedang mengawas dan ada beberapa guru yang masih di kelas. Ini Bu Ayu, guru produktif TKJ. Lagi ngapain Bu? Oke, lagi belajar. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini ada guru kita Bu Nurjana, guru matematik. Gimana Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ini Bu Yaya. Oke, selamat makan Bu. Ini ada teman-teman yang lain juga. Ada Bu Ana, gimana Bu kabarnya? Hai. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Itu deh Makan. Bu Teti. Oke. Ini Bapak lagi bikin video untuk aset-aset sekolah lagi PTS.
Terima kasih Pak. Ini untuk ruang kepala sekolah. Ini ada Bu Reni, ada Pak Salim yang ganteng-ganteng nih. Ini Pak Romat, lagi ngapain Pak? Oke, lagi makan jamu. Lanjut Pak. Ya, makasih. Kemudian ini beberapa piala yang sudah ada di SMK 1. Kemudian ruangannya seperti ini ruang aulanya. Kemudian ini ada Mbak Dinda yang tata usaha kita yang arsip soal. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Apa kira-kira Bu yang saya bisa bantu? Ini Bu, ini apa nih? Oke. Kegiatannya yang mana nih Bu? Yang ini PT-nya yang di bawah ini. Lokasinya di Matraman. Nama kegiatannya? Nama kegiatannya Exam. Bukan. Iya, iya betul. Yang ini ya? Iya betul. Oke. Oke. Exam ya berarti ya? Ya, Exam SC 200 dari Microsoft. Oke. Oke, makasih Bu Ya, Dinda. Yo, kalau udah jadi nanti kirim ya PDF-nya ya. Siap. Oke, siap. Makasih. Ini ruang kepala sekolah. Kemudian ini ruangan TU. Nah, ini ada Bu Ela nih. TU kita nih. Gimana kabarnya Bu Ela? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kemudian ini ada Pak Nana. Pak Nana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wih, ada pesta nih kita Bu. Mau ada rapat? Oh, rapat ya. Dengan kepala sekolah? Iya. Oke, siap. KKS. Makasih. Makasih Bu Ela. Yuk. Kita lanjut lagi ke ruangan yang lain.